Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmatnya untuk kita. Walaupun terkadang kita sering lalai untuk mensyukuri dan memujinya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Ta'ala, setiap kita Allah berikan nikmat, salah satunya adalah anak. Dan anak ini adalah satu amanah dari Allah Ta'ala. Apalagi kita sering berdoa meminta kepada Allah agar diberi anak saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Rabbi habli dzurriatan thayyibah. Ya Allah, berikan kepada kami anak keturunan yang baik. Doa kita kepada Allah meminta anak adalah merupakan janji kita kepada Allah bahwa kita akan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Kita akan menjaganya. Kita akan mengajarinya dengan pelajaran yang baik, pendidikan yang baik. Kita akan jadikan, wahai Allah, kalau Engkau berikan kami anak yang akan menyembahmu. Akan menyembahmu, memujimu, mentauhidkanmu. Mendakwahkan kalimatmu, memperjuangkan kebenaran yang Engkau telah sampaikan melalui lisan nabimu. Itu makna doa kita kepada Allah saat kita minta anak saleh. Ikhwan fillah jazakumullah.
Kenapa sih kita minta anak saleh? Tentu banyak alasan. Banyak alasan. Setiap kita, setiap muslim, muslimah, kalau memiliki anak, dia ingin anaknya jadi anak yang saleh. Namun, seberapa besar usaha kita untuk mensolehkan anak kita? Doa untuk anak. Salah satu usaha mensolehkan anak kita adalah doa. Berapa kali kita doa untuk anak kita? Wahai para ayah, wahai para orang tua yang menginginkan anaknya jadi anak saleh, berapa kali kita doa untuk kesolehan anak kita? Subhanallah. Itulah ukuran kesungguhan kita meminta anak soleh di hadapan Allah Ta'ala. Berapa kali kita doa untuk kesolehan anak kita? Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang saleh. Anak yang meneduhkan hati, menentramkan jiwa, yang nanti bermanfaat untukku dunia dan akhiratku. Berapa kali kita doa untuk anak-anak kita? Maka wahai para ayah, seringlah berdoa untuk anak kita. Minimalnya selepas sholat kita ingat anak kita. Kita doa untuk anak kita. Sebelum kita menuntut anak kita, doa untuk orang tuanya untuk kita. Karena kesolehan anak itu akan kembali kepada orang tuanya. Kalau anak kita anak soleh, yang paling berbahagia, yang paling banyak mengambil manfaat adalah kita sebagai orang tua. Salah satu adalah doa anak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, idza matal insanu inqata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Kalau anak Adam meninggal dunia, kalau manusia sudah meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Dia tidak bisa beramal lagi, gak bisa menambah pahala lagi. Gak ada yang bisa bermanfaat untuknya kecuali dari 3 yang akan terus mengalir dan bermanfaat untuk orang yang mati. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang digunakan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, sekolah, selama masih bermanfaat untuk kaum muslimin. Orang sedekah yang sudah terbujur kaku dikubur akan terus mendapatkan manfaat. Dia mendapatkan pahala orang-orang yang sholat di masjid tersebut. Dia mendapatkan pahala para santri yang menghafal Al-Quran, yang belajar ilmu di sekolah tersebut. Terus mengalir kepadanya sekalipun dia sudah dikubur. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Hai para ayah, kesempatan bagi kalian, bagi kita untuk mengajarkan kebaikan pada anak kita. Ajarkan tauhid. Anak-anak kita yang masih polos, yang belum mengetahui tentang apa-apa, seperti harddisk kosong, seperti gelas kosong. Saat mereka masih bayi, masih umur 0 sampai 7 tahun, orang tua ajarkan kepada mereka, kenalkan Allah, kenalkan nabinya,
kenalkan Islam, ajarkan salat. Semua adalah pengajaran itu bermanfaat untuk kita. Selama anak kita mengamalkan apa yang kita ajarkan, anak kita bisa salat, bisa wudhu karena kita, karena ayahnya yang selalu membimbingnya. Setiap kali anak salat, wudhu, mengalir kepada orang tuanya. Ayahnya yang mengajarkan Al-Quran. Setiap kali anak baca Quran mengalir kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh yang mendoakannya. Kenapa harus anak? Kenapa? Apakah doa kaum muslim secara umum dia tidak bermanfaat? Bermanfaat. Tapi anak saleh ini spesial. Spesial. Anak saleh, dia akan terbayang jasa-jasa orang tuanya. Dan salah satu indikasi anak itu dikatakan saleh adalah kalau anak itu sering doa untuk orang tuanya. Wahai para jamaah sekalian, kita punya posisi dua. Kita punya orang tua, ayah dan ibu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita sebagai anak bagi mereka. Berapa kali kita doa untuk orang tua kita? Dalam satu hari. Berapa kali kita doa untuk ayah dan ibu kita? Apakah kita termasuk anak yang saleh? Kalau hanya doa untuk mereka saja setahun sekali. Menjelang bulan Ramadan. Itu pun bukan dari mulutnya sendiri. Tapi melalui ustadz. Tolong doa untuk arwah ibu saya. Subhanallah. Dia pun sudah merasa jadi anak saleh. Dia cibir saudaranya yang mendoakan setiap hari. Dia remehkan saudaranya yang mendoakan ayah dan ibunya setiap hari. Habis sholat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sementara dia hanya doa untuk setahun sekali. Dia merasa anak soleh itu seperti saya. Para jamaah sekalian, koreksi kita. Apakah kita termasuk anak soleh bagi orang tua kita? Berapa kali doa untuk orang tua kita? Yang kadang kita nggak tahu mereka dikubur. Amalnya nggak cukup untuk membebaskan siksaan di kubur. Mereka merintih, menunggu. Mana doa anak-anakku yang saleh? Mana doa anakku? Sementara anaknya tidak pernah doa untuk orang tuanya. Beginikah anak saleh? Kemudian kita minta anak kita untuk sering doa untuk kita. Subhanallah. Wahai para ayah, para orang tua sekalian, hendaknya kita sering doa untuk orang tua kita sehabis sholat. Sehabis sholat. Sempatkan waktu dan angkat tanganmu. Atau sebelum salam, doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita tidak tahu doa yang mana yang Allah kabulkan untuk orang tua kita. Kata Hasan Al-Basri, siapa yang doa untuk orang tuanya sehabis sholat 5 waktu. Kemudian, maka dia telah mengamalkan salah satu ayat. Anishkurli wali walidaik. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku
dan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Syukurnya kepada Allah adalah salat 5 waktu. Setelah itu doa untuk kedua orang tua kita. Itu bentuk terima kasih kita kepada orang tua. Kita tidak akan pernah mampu membalas jasa mereka. Minimalnya doa yang kita berikan kepada mereka. Untuk meringankan siksa, membebaskan siksaan di alam kubur. Subhanallah. Ada orang tua yang nanti di akhirat Allah berikan kedudukan surga yang tinggi. Surga yang tinggi. Tinggi, luas. Dia heran bertanya kepada Allah. Ay Rabb, anna hadha. Ya Allah, dari mana ini? Perasaan saya dulu bukan orang yang spesial. Bukan seorang ustadz, bukan seorang ulama. Tidak ada amal yang istimewa yang kulakukan. Tapi kenapa engkau berikan kepada kami surga yang tinggi dan luas? Dia heran. Qila lahu, dikatakan kepadanya, dijawab oleh Allah Ta'ala. Istighfari waladukalak. Ini semua karena istighfar anakmu. Anakmu yang selalu memohonkan ampun. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap kali anak berdoa, Allah mengampuni dosanya satu persatu. Terus. Sedangkan amal soleh anak mengalir terus kepada orang tuanya. Amal solehnya anak mengalir terus kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya. Doanya membuat Allah menghapuskan dosanya. Subhanallah. Inilah manfaat anak yang soleh. Sehingga mendapatkan dosanya semakin berkurang sampai habis. Sementara amal soleh dari anak terus mengalir untuknya. Inilah orang tua yang paling berbahagia. Orang tua yang paling berbahagia adalah orang yang memiliki anak yang saleh. Lagi-lagi anak yang saleh, sampai seorang ulama. Ada seorang ulama sampai menikah 70 kali untuk mencari anak, untuk mendapatkan anak. Karena tahu fadilahnya anak saleh seperti ini. Walaupun pada akhirnya beliau tidak mendapatkan anak. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu cara agar anak kita selalu mendoakan kita, maka biasakanlah anak kita saat kita tuntun sholat bersama kita. Kita minta untuk sholat, nak sholat. Maka setelah sholat, mintalah dia, nak doa dulu untuk ayah dan ibu. Doa dulu nak, untuk ayah, untuk ibu. Terus lakukan seperti ini. Sampai kapan? Sampai anak tidak lagi disuruh untuk berdoa. Terkadang anak kita masih susah untuk zikir lama. Setelah salam dia langsung pergi, langsung lari. Tolong nak, doa dulu untuk ayah dan ibu.
doa dulu. Kita membiasakan anak kita untuk doa. Agar dia punya satu keyakinan bahwasanya doanya akan dikabulkan oleh Allah. Salah satu indikator saya anak soleh adalah kalau saya selalu doa untuk ayah dan ibu. Para sekalian, kesalahan dalam mendidik umat sampai umat ini hanya doa untuk orang tuanya setahun sekali adalah karena anaknya, karena orang tuanya tidak pernah mendorong untuk membiasakan doa untuk anak, untuk orang tuanya. Orang tuanya tidak pernah membiasakan, ustadznya pun tidak pernah menyuruh untuk doa sendiri. Selalu diwakili ustadznya terus kalau doa. Ini cara pendidikan yang salah. Sampai ada seorang yang punya keyakinan, kalau saya doa, saya itu banyak dosa. Saya itu banyak khilaf, mulut saya banyak berbohong. Tangan saya banyak berlumuran dosa. Ustadz, tolong Ustadz saja yang doa. Subhanallah. Sampai seperti ini punya keyakinannya. Karena dia tidak pernah membiasakan diri untuk berdoa. Oleh karena itu kita ubah. Kita rubah anak-anak kita sendiri. Nah, doa. Setelah sholat, doa untuk ayah dan ibu. Sampai dia sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi dirinya. Habis sholat dia akan doa, angkat tangan. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kalau kita sudah berhasil menjadikan ini adalah kebiasaan anak kita, Masya Allah, ini adalah satu keberhasilan yang sangat besar yang kita akan menuainya sendiri. Baik kita masih hidup maupun saat kita sudah dikubur. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita untuk mendampingi, mendidik, mengasuh anak-anak kita. Dan mudah-mudahan Allah lembutkan anak kita untuk menerima kebenaran, menerima hidayah, menerima bimbingan, dan menerima pelajaran yang disampaikan sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.